Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Vincentia D. Sugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan soal Olimpiade Kimia untuk materi kimia organik. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas 3 soal dari nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Analisis unsur suatu asam menunjukkan bahwa persen massa unsur penyusun molekul asam tersebut adalah 5,89% hidrogen, 70,6% karbon, dan 23,5% oksigen. Bila berat molekul asam tersebut adalah 136 gram per mol, bagaimana formula molekulnya? Jadi soal semacam ini juga sering muncul ya di soal Olimpiade Kimia, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional. Jadi adik-adik harus terbiasa mengerjakan soal yang analisis unsur seperti ini. Kemudian nanti menemukan bagaimana formula dari molekul. Oke, kita akan jawab untuk soal nomor 4 ini. Jadi sudah diketahui ya, ada suatu asam. Nah, asam ini punya persen massa unsurnya. Jadi ada unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Jadi ada 5,89% hidrogen, 70,6% karbon, dan 23,5% oksigen. Oke. Setelah itu diketahui juga MR-nya 136 gram per mol. Yang ditanyakan adalah formula dari molekulnya. Nah, langkah pertama kita harus mencari dulu perbandingan mol setiap unsur. Ini kita hitung dulu ya perbandingan molnya. Nah, jadi ada H, ada C, ada O. Dimana kita udah tahu ya AR dari masing-masing unsur ini. Untuk H itu 1, karbon 12, dan O 16. Sekarang kita hitung molnya. Jadi persen massanya ini dibagi dengan AR tiap unsur. Kita mulai dari H 5,89 dibagi 1, C 70,6 dibagi 12, dan oksigen 23,5 dibagi 16. Oke, nanti kalian hitung. Ini hasilnya adalah 5,89, 5,88, dan 1,47. Sekarang kita sederhanakan ya perbandingan mol dari unsur-unsur ini. Kita bagi dengan angka terkecil. Nah, angka terkecilnya ini 1,47. Jadi kita bagi 1,47. Ini bagi 1,47 bagi 1,47 bagi 1,47. Ini 5,89 dibagi 1,47 sekitar 4. Ini sama ya. 4 juga, dan ini 1. Oke? Sehingga kita udah dapat dari sini ke sini. C-nya 4, H-nya 4, dan O-nya 1. Nah, di soal diketahui berat molekul asam tersebut 136 gram per mol. Nah, ini di sini 136 ya. Nah, sekarang kita cari angka N ini berapa gitu. Kemudian kita bisa hitung, kita bisa lihat formula molekul. Ya, tadi AR-nya 12 ya, berarti 12 dikali 4 ditambah tadi 1, berarti 1 dikali 4, dan O-nya 16, jadi 16 dikali 1 O kali N sama dengan 136. Kita jumlahkan
48 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan 136. Ini 52 ya, tambah 16 itu 68. 136. Jadi N sama dengan 136 bagi 68. Ini sama dengan 2. Oke? Jadi di sini C4 H4O N-nya 2 sama dengan, ini kita ganti N-nya 2. Berarti C8H8O2. Oke, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah C8H8O2. C ya, C8H8O2. Oke, soal nomor 5, tentukan urutan kereaktifan dari senyawa turunan asam karboksilat berikut. Asetamida, asetil klorida, etil asetat, anhidrida asam asetat. Nah, ini ada 4 turunan asam karboksilat. Kita harus mengurutkan ya kereaktifan dari senyawa turunan asam karboksilat ini. Kita coba cek satu persatu asetamida. Asetamida itu ini ya, asetamida itu strukturnya di seperti ini. CH3 ONH2, ini asetamida. Kemudian asetil klorida. Asetil klorida itu ini CH3OCl. Kemudian etil asetat. Etil asetat itu ester ya, ester dari etanol dan asam asetat. Jadi ini CH3. Oh, ini ada O di sini. Ada di sini ada C, kemudian CH3. Ada CH2, CH3. Oke. Kemudian yang keempat anhidrida asam asetat. CH3 O, di sini ada O, di sini CH3. Oke ya. Jadi nanti kalian bisa buka ya buku organik itu, kalau dilihat dari living group urutan kereaktifannya itu Cl dulu, kemudian CH3CO2, OC2H5, kemudian NH2 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat living group ya, living group dari turunan asam karboksilat ini. Yang pertama asetamida. Asetamida living groupnya adalah ini ada CH3ONH2. Jadi living groupnya adalah ini ya, NH2. Kemudian asetil klorida ini living groupnya. Kemudian untuk etil asetat living groupnya, kemudian ada anhidrida asam asetat ya, anhidrida asam asetat. Oke. Jadi kalau kita urutkan kereaktifan dari senyawa turunan asam karboksilat itu akan dimulai dari ini, living group yang Cl dulu ya, itu akan lebih reaktif ya, jadi ini yang paling reaktif. Kemudian nanti diikuti dengan yang anhidrida. Ini anhidrida, jadi ini yang most reaktif ya, nomor 1. Kemudian anhidrida, kemudian ester. Ya, ini ester, kemudian amida ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini urutan kereaktifannya, berarti yang pertama itu ada asetil klorida ya. Karena asetil klorida ini punya living group Cl. Jadi nomor 2 dulu. Kemudian yang punya living group ini itu adalah
Nomor 4 ya, anhidrida asam asetat. Nomor 4. Kemudian menyusul ester itu adalah etil asetat. Etil asetat. Nomor 3. Dan yang terakhir adalah asetamida ya, dengan leaving group NH2. Nomor 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah 2431 D. Semua senyawa berikut adalah merupakan isomer dari butanon kecuali jadi ada 5 senyawa. Ada tersier butyl ether, tetrahidrofuran, 23 epoksibutan, etilvinyl ether, dan 1,2 butenol. Nah, di sini ada kata isomer ya, kata kuncinya isomer. Apa itu isomer? Jadi secara sederhana, isomer itu adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rumus struktur yang berbeda. Nah, kalau kita cari isomer dari butanon, berarti kita harus cari yang punya rumus molekul sama ya, tapi strukturnya berbeda. Kita mulai dari bagian A, tersier butyl ether. Ini A ini, kita gambarkan dulu butanon itu seperti apa sehingga kita bisa tahu ya rumus molekulnya. Butanon H3C, berarti ada 4 atom C. Nah, ini ada CO ya dan CH3 seperti ini. C-nya ada berapa? C-nya 1, 2, 3, 4 hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 H8O. Jadi harus kita cari ya yang rumus molekulnya itu C4H8O. Kita lihat bagian A, tersier butyl ether. Ether ya, jadi ini kalau tersier begini ada 4. Ini CH3. Ini tersier butyl ya. Kemudian ether. Oke. Ini kan di sini alkyl ya, ini berarti kita kasih nama sini alkyl. Alkyl tersier butyl ether. B, tetrahidrofuran. Tetrahidrofuran itu strukturnya seperti ini. Ini CH2, CH2 ya, kurang lebih seperti ini strukturnya. Ini adalah tetrahidrofuran. C 2,3 epoksibutan. Nah, epoksibutan berarti H3C. Ini HC, ini CH. Ini butan ya. Berarti 4 atom karbonnya ini epoksi. Ya, seperti ini ya di nomor 2 dan 3. 2,3 epoksibutan. D etilvinyl ether, ini golongan ether. H3C, ini ether ya. CH2 etilvinyl ether 1, 2, 1. Oke, ini namanya etilvinyl ether. Yang E adalah 1,2 butenol. Butenol 4 atom C. Nah, rangkap 2-nya nomor 1 dan alkoholnya nomor 2. CH2, CH3 ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya semua rumus struktur dari 5 senyawa ini. Sekarang kita tinggal hitung
jumlah atom CH dan O apakah sama dengan rumus molekul dari butanon C4H8O. Kita mulai dari E. 1,2 butenol, C-nya ada berapa? 4. Diganti warnanya. C-nya 4. Oke, hanya 2, 4, 3, 7, 8. Hanya 8. O-nya 1. Oke, berarti sama ya rumus molekulnya. Sekarang D. Ini C-nya 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Hanya 3. Ini kan sebenarnya di sini CH2 ya. Di sini CH. 3 tambah 2, 5. 6, 7, 8. Berarti hanya 8. O-nya nih 1. Betul juga, sama ya rumus molekulnya. Bagian C. 2,3 epoksibutan. C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Hanya 3 tambah 1, 4. Tambah 1, 5. Tambah 3, 8. C4H8. O-nya ini 1. Oke, sama. B. Tetrahidrofuran. C-nya 4 kan. 1, 2, 3, 4. Hanya 8 ya. 2, 2, 2, 2 kali 4, 8. Dan O-nya 1. C4H8O juga sama ya dengan rumus molekul butanon. Dan yang terakhir kita lihat A. Alkyl tersier butyl ether. C-nya 4. Hanya di sini 9. O-nya 1 ya. Kemudian ada R untuk alkyl juga. Jadi yang bukan merupakan isomer dari butanon ya. Jadi di sini kan soalnya kecuali adalah T. Jadi tersier butyl ether itu bukan isomer dari butanon. Jadi cukup sekian pembahasan kita untuk materi kimia organik dari nomor 3 sampai nomor 6. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri menghadapi KSN. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!